Pri. Hei. Oh, rambutmu berantakan banget tuh. Ini tak sisirin. Hei. Itu dimakan itu loh, hei. Hah? Gak doyan? Oh, gak mau makanan ini? Lah terus maunya apa? Hah? Nasi liwet? Masa ada burung makan nasi liwet? Hah? Ayam kecap? Ngawur Ini tuh tanggal tua tau nggak? Itu tuh tanggal-tanggal udah kemarin bayaran sekolah. Belum bayar ding. Liburan, keluar duit banyak. Oh kamu minta nasi liwet. Udah itu aja yang ada. Loh, baru diomongin. Loh, tagihan SPP. Aku belum bayar. Kamu malah minta nasi liwet. Udah, yang ada aja ya, makan ya. Nih, lama kamu tak jual loh ini. Ayo, ini nggak mau makan tak jual ya. Ini juga temanku mana tuh? Katanya mau ke sini. Halo? Hah? Belum dipencet kayak sinetron aja, belum dipencet udah bilang halo. Ya mas, Mas Rahman di mana? Katanya mau ke sini. Ya udah buruan ya. Jadi kan? Sama Pak Iman ya? Lah itu dia. Sih. Nelpon udah di sini, matiin aja. Halo. Waduh. Tahu di situ ngapain ayo nelpon? Lah ya, rumah sini kan besar. Bingung masuknya. Sini silakan. Halo Mas Panji. Pak Iman, Mas Rahman. Yang muda di tengah. Yang muda di tengah. Iya. Paling bisa. Jadi dari mana tadi berdua? Tadi ke mana? Ke kantin dulu ya tadi. Kantin dulu. Di kantin. Tapi saya di sekolah dulu tapi. Makanya perasaan pintu masuknya di sana kok tahu ada di sana gitu. Muter Mas. Jadi ini kemarin tokonya. Toko lagi proses kurasi. Wah. Kurasi ada berapa craft fashion teman-teman yang kuliner juga. Ya. Harusnya kemarin pas libur sekolah. Banyak wisatawan kan? Betul. Tapi saya ini lagi memposisikan launching dengan ke Prabon. Ke Prabon itu Agustus. Oh gitu berarti Agustus. Sekarang ya. Wah sekarang saya nggak punya duit mau jajan. Ada kupon. Parkir gratis. Wah parkir gratis. Akhirnya mau dikasih kupon jajan gratis gitu. Lo kemarin katanya habis liburan ya? Pak Iman ya? Liburan ke Jogja tapi yang kecil, yang deket-deket aja. Yang irit ya maksudnya. Karena yang deket apa yang ngirit? ngirit. Deket plus ngirit. Tapi nggak nginep, tambah irit lagi. Tambah irit lagi. Lo gitu naiknya bis atau nggak naik KRL gitu? Iya betul, naik KRL. Kesana jalan kaki ke Malioboro. Saya pulang lagi. Nasikil ya Pak? Oh, Mas Rahmat tuh liburannya jauh. Jauh. Pulang Progo. Lebih jauh dikit tuh. Gata. Oh iya Gata ya lumayan. Kemarin emang ini sih ya banyak banget ya event ya pas di Solo ya. Kan banyak. Pas liburan sekolah juga itu. Tuh anakku aja tuh kemarin minta orang liburan kan pada ke Solo ya, orang Jakarta, orang Bandung. Ini malah ayo dong ayah keluar Solo lah. Lah marah mumet. Luar Solo kan bisa Karanganyar. Solo kecil. Karanganyar, Sukoharjo lah. Oh iya. Solo coret lah. Solo waduh. Ngemplak. Boyolali yang deket itu ya. Tapi emang itu loh yang kemarin saya ngomongin Pak. Yang mana? Belum bayar SPP. Wah, pusing. Ini ada fenomena, bukan fenomena sih. Saya aja pernah dicurhatin sama teman. Nggak bayar SPP, nggak boleh masuk sekolah. Ya? Segitunya. Nggak berarti anaknya nggak sekolah? Iya, dia ngotot. Pokoknya. Dan ngajak. Dulu kan saya aktivis sekolah. Untuk mendobrak kayak gitu. Nah, kebetulan sih itu anaknya penari sufi. Oh, iya. Tapi emang sih kalau ini udah biasa ya, kita seharusnya udah biasa ya kan menghadapi bulan sekarang Juni, Juli, Agustus itu kan kita udah ketemu beberapa kali yang namanya keluar duit pas sekolah, lagi butuh-butuhnya. Terus kemarin kalau saya cerita kemarin tuh anak saya kan minta jalan-jalannya keluar Solo. Cuma saya bilang, oh jangan, justru ini lagi banyaknya wisatawan ke sini.
kesempatan kita tuh cari cuan, kita jual Betul. gitu. Akhirnya nuntut, akhirnya ke mana tuh yang dingin yang Boyolali Boyolali, Selo, daerah Selo. Selo. Itu lumayan ternyata. kebakaran kan. Hah? Tadi pagi ada berita. Ih. Bukan deh bukan yang di Boyolali deh, yang apa? Yang Solasika itu apa? Yang taman bunga itu. Kebakaran. Ya, ternyata di Boyolali itu ini ya Banyak. istilahnya banyak ya. Dan sebenarnya sih yang habis itu di ongkos sama jajan makan besarnya, belum Ya, lagi justru jajannya itu yang bikin melebihi ongkos bensin. Sama pengeluaran di Pengeluaran, pengeluaran sebenarnya itu bukan tak terduga, ya pengeluaran diduga-duga. kalau Pak Iman kan anaknya variasi ya. Itu gue bengkel variasi. Salon mobil. Maksudnya ada SD, ada yang mau SMP, ada yang kuliah gitu kan. SD 2 kuliah, Oh, SD Iya. sama SMP belum kuliah. ada. Itu paling banyak ragatnya yang mana, Pak? Iya, kebetulan kan anakku itu luar negeri semua ya. Emang kalau punya teman Bule. bule ya tuh. Iya. Rambutnya bule udah banyak. Uban itu. Oh, itu uban. Bukan jambu. bukan luar negeri jadi yang SPP-nya lumayan. Oh. Satu SD Muhammadiyah, satu Bidin kan. Nah, itu barengan lagi. Nah, kalau masih SD Muhammadiyah masih nggak pakai uang ini, uang apa namanya? Uang gedung. Tapi kalau sama yang lainnya, kakaknya itu pakai uang pendaftaran. Wah. Nah, itu yang bikin ngilu itu. Ya nggak hanya SPP tok, tambahan ini teman jadi berapa gitu, ngilu. Tapi kalau iya sama sih. Kalau sekolah swasta gitu ya juga ya Mas Rama ya. Wah, banyak pengeluaran. Jadi Swasta juga ya, swasta. luar negeri semua ya. Luar negeri. Ada Mas Bayu masih di dalam negeri ya. Luar negeri ya. swasta rasa dalam negeri enggak. Berarti masih aman dong ya. Kita lapar tapi ya. Kita pesan dulu ya makannya. Boleh, Ini boleh. Cocok ini. Kopi juga, udah mau Oh, posisi iya. ngantuk. Benar. Tapi emang kalau apa namanya swasta kan kadang uang apa namanya uang kalau kita baru masuk Solo Pak, uang gedung lah istilahnya dulu ya. Gedung. Uang gedung kan supaya gimmicknya tuh bisa dicicil sampai kelas 6 misalnya. Enggak juga. Ya memang dicicil. Ada yang Ya jadi terasa berat nanti pas di apa semesteran baru itu ajaran baru kan dicicilnya itu jadi berat ya. Tapi kayak debt collector. iya. Oh gitu. Kadang-kadang Kayak itu. pressing. Tapi ya ada juga yang saya menyesalkan juga ya. Nah, kita punya utang SPP itu sampai anak tahu gitu. Nah, itu yang enggak seharusnya jangan gitulah. Jangan sampai anak tahu "Oh, kita nggak bayar." Udah urusan orang tua aja lah gitu. Tapi namanya kita orang tua kan harus kasih yang terbaik buat anak kita. Ya, makanya anak jangan sampai tahu masalah Jangan kita tahu, gitu. betul. Taunya Bapak langsung tadi gimana pesannya? Langsung gitu ya. udah di kode. Tadi jari saya menyentik itu maunya langsung ada gitu. Ternyata harus dimasak dulu. Ini warnanya Oke. beda sesuai umur apa gimana? Sesuai Oh, ketahuan ya. darahnya Terima mah. kasih ya. Ini dia. Terima kasih. Kalau Mas Rama Kalau sendiri mana buruknya? paling banyak keluarnya apa? Dia mah makanan nasi liwet dia maunya. Belum Ya, dia. hampir sama ya untuk pengeluaran, apalagi masuk sekolah. Kita habis liburan kemarin juga. Namanya anak saya kan selisih 8 tahun ya, yang paling gede SMP, yang kedua TK. Yang kecil ini pasti permintaannya banyak banget kan, mau ke sini, mau ke situ. Tapi ya Cuma diturutin. ya kita ada batasnya ya. Kalau misalnya berguna buat anak kita ya kita turutin lah. Kalau yang enggak kita kasih tahu yang kebaik buat mereka. Jangan cerita ke anaknya Pak Iman. Oh, Anaknya Pak jangan. Iman minta pindah jadi anaknya Mas Rama loh. Iya, Banyak ngalah ya. banyak ngalah betul. Luar biasa. Anak kalau ini kan bapaknya banyak ngalah ya. Kalau anakku yang banyak ngalah. Makanya Banyak kita flexing ya, Pak. aku mau jadi anaknya Om Rama dong Mas 1 tahun aja. Seperti itu, Mas. Tapi emang hantamannya kayaknya kuat ya. Kalau kita nih bapak-bapak nih kan rasa udah pertama liburan sekolah tuh anak-anak udah nuntut. Pak, aku kan belajar mulu, ayah belajar mulu, aku mau liburan. Oke. Setelah liburan, maknya juga dong, ibunya juga. Pak, aku apa dong Pak? Beli ini dong Pak. Nah, terus belum lagi nanti begitu masuk selesai liburan, itu tadi diingetin soal SPP, kemudian uang apa BPI yang uang Ya. gedung yang nyicil gitu BPI ya. itu saya tuh dengar BPI itu trauma. Agak migrain ya, Pak. Jadi nanti disensor ya kalimat BPI ya biar Pak Iman nggak trauma. Wah, kacau BPI. Terus ada tambahan lagi ekstrakurikulernya. Iya.
ditambahin lagi. Susahnya itu apa? Catering. Wah, mending kita bawa bekal sendiri aja. Dari awal cateringnya masuk. Hmm. Kalau suruh anak puasa Senin Kamis cateringnya libur nggak dihitung. Itu gimana coba? Kita mau protes gimana? Susah juga ya Pak. Alasannya catering nggak bisa kan. Ini Pak, Senin Kamis karena ada puasa. Coba mau protes gimana? Jadi kalau Mas Rama sendiri, tadi Pak Iman kan cerita lebih ke biaya sekolah gitu. Mas Rama kayaknya lebih banyak di biaya liburan atau gimana sih kalau pas musim summer nih, kita bicara summer, musim panas. Pada ceritanya kemarau. Ya. Kalau saya sih balance ya Pak, sebetulnya antara pendidikan sama liburan. Karena kita untuk pendidikan penting juga buat anak, cuman anak kan udah setahun belajar dan mereka pasti nuntut untuk liburan juga. Jadi kita mau nggak mau tetap kasih keistimewaan buat mereka. Liburan yang paling sering dilakukan sama anak-anak apa Mas Rama? Kita sih biasanya kalau itu ke Jakarta ya, karena kan saya asli Jakarta, orang tua kakak juga masih di Jakarta, jadi kita kebanyakan sering ke Jakarta. Jakarta Pak Iman. Dia naik KRL Lampi Jogja doang. Iya. Dia mau Jakarta sepi. Pada kesini saya ke sana. Tadi kemarin ke sini ya, nggak jadi ke Jakarta. nggak jadi karena rencana mau ke sana, cuman keluarga akhirnya ke sini. Oh, malah jadinya liburan bareng-barengnya di sini. Liburan Wah, itu lebih banyak lagi ya. Karena banyak menjadi tuan rumah kan. Lebih banyak cuan maksudnya. Karena didatangi. Lebih banyak pendapatan. Lebih banyak pendapatan. Kalau kayak kita malah kedatangan tamu malah Tuan rumah biasanya ya. Jadi tuan rumah malah aduh keluar banyak nih. Nah, ini malah dilayani. Kita dilayani malah sekarang. Kalau Pak Iman kemarin anak-anak paling sering, saya lihat fotonya tuh di Instagram, wah makan di sini tuh. Ya, Itu makan namanya UMKM apa gitu? memang itu salah Atau satu fast food itu? tahu aja. Jangan mendatangi itu. Intinya Bella beli konco, padahal belain. Atau nggak datangin ini, pengusaha catering yang apa, wedding WO yang Iya, kan ada fast foodnya. Ini beracun nggak? Itu gimana Pak? Emang Itu disensor nggak Mas? Nggak usah, kenyataan. Ternyata. kan di Blacktus wajarnya, wah ini tukang fast food wedding. Tapi emang seringnya kulineran ya? Iya, maksudnya anak itu yang satu tuh doyan makan kok. Berdua tuh. Nomor 2 itu Gaisan terus. Jadi mau nggak mau ya akhirnya semuanya ya pada intinya kalau semua makan, nah kita cari yang menu banyak, enak. Banyak enak, Ya, murah. Itu ya syukur ke teman-teman gratis. Nah, kalau Itu yang paling penting. iya itu juga di seafood kemarin tuh dekat Kelonderan itu kebetulan ada anggota bus itu jualan. Itu murah. Seafood itu 12.000 satu menu itu. Semuanya mau ikannya udang apa semuanya. Wah, itu pesta. Sehabisnya berapa itu nggak sedekat Jamuhi. Ada di seafood tuh. Ntar jangan sampai karena 15.000 karena Pak Iman yang datang, kita yang datang kita Jangan begitu. Saya bilang, Mas Giran kita 15.000 nanti kekurangannya minta teman-teman yang datang ya. minum dulu Mas. Kalau dipotong ya. Oke. Pak minum Pak. Ya, kasih. Jadi emang kalau sebenarnya liburan tuh buat orang tua sih nggak ada libur ya. Iya. Bener-bener liburan buat anak gitu. Cuma ini kan sekarang ini Agustus nih. Agustus ini udah pasang bendera belum? Apa? Udah pasang bendera umbul-umbul. Nah, itu dia. Duit Masih lagi. cari. Saya Masih dipasang cari sama RT. duitnya. Saya dipasang RT, tapi bendera belum. Udah ada RT kebetulan kan rumah tinggal ada ini kan, ada tonggaknya tinggal masukin aja. Tapi saya nggak pernah ikut kegiatan RT sih. Macam pergi. Kalau makan banyak sih. Kalau ada kegiatan RT, wah habisin kok konsumsi nih Pak. Gorengan tuh mesti disembunyiin. Tapi makanya sederhana ya, karena kalau Agustus nih ya, mohon maaf aja nih buat Pak RT, Pak RW gitu ya. Karena kan sumbangan. Iya. Agustus sumbangan, udah rasa sumbangan RT, terus lomba. Sumbangan lomba, terus sumbangan RW juga ngadain panggung. Sumbangan lomba, sumbangan tirakat. Nah, iya.
banyak sumbangan. Itu bisa nggak sih kalau apa upacara 17 Agustusnya digeser jadi bulan Oktober Oh, tapi kan atau November? digeser ke IKN. Iya. Biar nggak deket sama masa masuk apa ajaran baru gitu. Juni, Juli, ajaran baru Juli, Agustus. Mau digeser upacaranya bulan September apa? Bulan Suro ini nggak ada sumbangan, nggak ada sumbangan nikahan, sumbangan Agustus mengalir Iya. Susah ambekan ya Pak kalau antara bulan. di Indonesia. Bukan kalau di luar negeri. Iya. Tapi kalau ini gimana caranya biar balik ya? Misalnya recovery-nya kita lah gitu. Kalau dari Pak Iman atau Mas Rama biasanya recovery-nya gimana? Setelah boncos lah, belok belur sana sini. Ya, kalau saya sih modelnya karena saya memang swasta ya, bukan nggak kerja di mana, nggak karyawan. Kalau karyawan mungkin bisa ditunggu lah, bulan depan masih ada nih infus lagi infusnya. Kalau swasta ya banyakin promo sama bacain doa. Banyakin doa. Doa lebih berbanyak ya Pak. Gimana caranya supaya dapat lagi. Berarti langsung rezeki ya Pak. langsung buka kontak handphone semua, cari apa jaringan, ngeblas promo. Iya. Follow up lagi. Tapi kalau Mas Rama kan apa sih oleh-oleh ya atau apa sih? Ya, kita justru sama juga sama Pak Iman, kita lagi ngebangun pusat oleh-oleh di Solo. Ya, kita masih proses ya, masih bangun. Ya, kan kita udah selesai untuk anak-anak sekolah. Ya, mungkin duit kita juga udah menipis ya. Jadi ya kita harus ngulang lagi dari pertama. Semoga dan harus kita untuk pusat oleh-oleh ini bisa berkembang. Nanti ya kita dapat modal lagi seperti itu dan kita bisa Bisa jalan-jalan kembali lagi. Ya. Bisa jalan-jalan lagi tahun Bisa depan. jalan lagi, ada ambekan lagi. Lihat promonya loh. Iya, harus ada promo dan Promo doa-doa ya. pusat maksudnya. Iya, Endorse-nya iya, loh. endorse. Gandeng Siapa yang- tahu ya nanti lihat kita di sini, Iya. Mas bisa ada endorse. Tapi kalau Pak Iman kan banyak teman-teman UMKM ya. Sebenarnya pada ngalamin hal kayak kita gini nggak sih? Sebenarnya kalau setiap ajaran baru Ya. terus Banyak ya apa Pasti teman-teman UMKM itu sekarang kan yang benar-benar selain SPP selain ini kan ada kayak kemacetan kur. Jadi Pak saya mau usaha lagi nih, tapi posisi saya nggak bisa pinjam uang karena ada BI checking yang kemarin belum selesai. ada pinjol yang nggak kelar gitu ya. Udah ketambahan pinjol, mau bikin usaha berubah lagi dari kuliner pindah lagi kuliner ini. Jadi kayak seakan-akan ini Pak mencari apa yang cocok, tapi kan nggak segampang itu. Orang usaha buka langsung rame kan nggak segampang itu. Makanya saya tuh paling seneng. Saya kemarin waktu ke Jogja itu ada teman-teman UMKM kumpul di salah satu kantor bank. Saya tanya ada apa ini kok demo? Ini Pak kita minta rekonstruksi sama minta Restrukturisasi. oh ya restrukturisasi ya. Kejahatan ya, masalah rekonstruksi. Restrukturisasi ya. Restrukturisasi utang Mm-mm. 50 juta ke Bapak dihapus. Tapi yang benar sih tadi Pak Iman bilang sebenarnya usaha itu nggak bisa ganti dari usaha kuliner A kemudian sepi ganti kuliner B itu berharapnya Wah, segera ramai. susah. Cuma ada proses ya. Itu proses. Betul. Prosesnya juga lama itu ya. Harus melewati rasa, melewati kurasi alam lah, kurasi bisnis lah itu. Tapi memang kalau dipikir sih sebenarnya kondisinya sekarang emang lagi nggak bagus-bagus amat ya. Walaupun dia Betul. bilang Sorry ya tadi habis ngantar anak ketemu sama temanku saya beli ini. ini yang beli Pak Iman atau saya? Lihat Beli yang mana? Beli yang mana? lihat ini nih sama dengan yang tadi tuh orang pus ini tuh. Oh, Kemarin tadi ini kecebur sini ya. yang jadi Boleh cobain ah. Oh ya. nah itu Ini bukan properti kok, ini makan beneran boleh. Ini benar. kirain karet. Beneran bisa ditelan nih. Bisa telan ya. Waduh. Kira ini nih apa namanya? Dia merasa bulan Mei orang-orang teman-teman UMKM tuh bulan Mei sampai sekarang tuh sepi. Apa mungkin karena itu ya? Nunggu presiden ya.
pelantikan presiden atau ganti presiden lagi. Emang kalau udah ganti presiden, presidennya beli gitu? Enggak ya? Enggak, Mungkin enggak kayaknya. uangnya kan keluar, nggak ditahan-tahan katanya ya. Tapi yang itu, Kayak yang gitu. makan gratis. Ya bentar lagi. Ini makan gratis ini, ini makan Ini gratis. makan gratis. Oh ini dulu ya percobaan ya. Ini diam-diam mau diganti mie Oh, katanya iya. sama Gibran. Dia makan gratis bapak-bapak ini. Oh, katanya. Bukan makan gratis anak sekolah. Apa? Punya. Ya. Ayo kita. Apa ini Mas? Kalau di bahasa Jakarta apa nih? Ini apa ya? Kue apa nih? Kue cubit bukan? Hah? Kue cubit bukan? Bukan, apa Mas? Apem. Apem. Salah. Apa? Apa bukan? Kalau di Solo nih cara bikang, Cara bikin. cara bikang. Kayak kopi ya, Bang. Hah? Kayak kopi ya. Iya, Iklan dia. plesetan ya. Ah, kejeduk. Kawan. Jadi kalau sekarang udah mulai sekolah ya anak-anak ya. Mereka udah mulai belajar, sudah mulai tenang lah gitu. Ya enggak juga. Enggak. Masih ya. Mau masuk Masih ada sekolah, minta apa-apa? buku, tasnya baru. Untung aja sepatu nggak minta. Yang paling mahal sepatu. Repot sepatu. Ya masalah memang kalau saya pelajaran baru tuh mesti ada barang baru buat anak-anak sekolah. Enggak juga sih, kayak sepatu enggak. Kemarin kebetulan untuk tas Bapak Wali Kota kita Solo datang kan ke sekolah anak saya, kebetulan ngajuin pertanyaan, anak saya maju bisa jawab dan dikasih tas. Wah. Itu berkat juga kan, jadi nggak usah perlu tas. Cuman kalau buku kan kita emang harus beli ya, Buku. jadi nggak tiap Buku. tahun kita beli. Sampul, kasih nama. Sampulnya warna-warni lagi ya. Sampulnya apa yang warna apa oranye, matematika. Warna ini seharusnya nggak usah ditulis lagi matematika. Jadi orang nggak bisa, anak udah ngerti. Oh oranye matematika. Oh warna ini. Jadi belajar ngapal. Itu nggak ditulis lagi. Tulis lagi, nempel pagi-pagi. Udah gitu diplastikin lagi, taruh sana. Taruh tas, wah ini. Kita sekarang mau ngeluh nih, jadi bapak lah kan. Tapi zaman kita dulu sekolah masih ingat nggak sih? Kita kayak anak-anak kita juga nggak sih? Ngeribetin orang tua. Iya, dulu kan ingat sampul kayu. Kan dari zaman kita tuh. Zaman dulu. Sampul kayu kan harus rapi. Mungkin lebih rapi. Kalau sekarang sih kayaknya lebih rapi dulu deh. Daripada sekarang. Kayaknya sekarang asal-asalan aja kan. Kalau dulu kan sampul kayu pas rapi. Ya, sampul yang coklat itu ya, Pak. Itu aja antara sebelah sini sama sini itu harus seimbang, lipatnya biar enak. Kalau sekarang saya udah nggak mikir itu, sama nggak ya langsung. Kalau dulu saya lebih rapi loh. Ya, Saya kalau tuh, dulu sih mungkin orang tua nawarin ya ke kita. Ya, kalau iya bukan dari sekolah bukan kayaknya. dari sekolah. Oh, nggak ada buku baru yang harus dibeli atau tas baru, sepatu baru. Kalau sekarang kan ya ada juga yang nggak mau disampul karena suka sama cover bukunya. Oh iya, itu Kartun Doraemon. Kalau dulu kan nggak boleh itu, nggak boleh covernya beda, harus polos. dulu kalau saya sekolah sih ingatnya tuh seringannya yang mesti punya tuh pensil yang ini loh. Cetak-cetak itu mesti ngerti sih? Oh iya. Atau nggak yang pulpen 3 warna gitu. Kalau nggak ada saya nggak mau sekolah gitu. Itu saya sekarang nggak minta kayak gitu. Iya, sekarang nggak jarang ya. Ini berarti otaknya halus, Iya. motoriknya halus, Iya. motoriknya halus. Karena cetet-cetet itu kan tipis banget. Iya, Mas. dia harus Itu kan kalau kena tahan dikit aja patah. Kata Tahan dikit patah. Jadi kalau saya tuh nggak halus, jadi nggak pernah mau kayak gitu, langsung yang makanya dia ini berapa kali ditolak cewek nggak pernah patah hati. enggak ya. Kalau sama kan diputusin cewek, ini ditolak cewek. PMDK dia, pendekatan mulu dapat kagak. singkatan lawas. Mau ngeluarin singkatan juga boleh pak. Tapi udah intinya sih kita dari obrolan ini ya, udahlah ya, itu udah menjadi blessingnya kita, given lah bahwa yang namanya bulan Juni, Juli, Agustus itu adalah bulan kita penuh pengeluaran. Bukan penuh pengorbanan, penuh pengeluaran. Suka duka ya. Pengeluaran. Tinggal bagaimana setelah itu kita bisa segera pulih. Ibaratnya kalau kayak ekonomi, krisis ekonomi negara nih, krisis ekonomi, gimana cara kita bisa bangkit. Kalau ini sekarang gimana cara kita bisa segera pulih supaya dapat lagi, muter lagi dapur gitu kan.
kegiatan sekolah anak-anak juga lancar sampai akhirnya nanti kita Iya. bisa ketemu lagi liburan berikutnya. Liburannya. Iya, kalau bisa liburan tuh jangan dijadiin satu lah. Nah, maksudnya? Maksudnya apa, adiknya yang libur, bapaknya yang libur. Jadi biar nggak minta. Pak Ade, barengan. konfirmasi ke guru ya, coba tahu di Kalau ACC, bisa Pak. liburnya seminggu ini udah masuk, jadi kan nggak ketemu Iya, ya. iya, iya. Bener kan? Kayak KTP lagi zaman dulu. Kalau tahun ganjil warna merah, tahun warna biru. Sekarang anak sekolah yang lahirnya tahunnya genap, liburannya sekarang. Lahir tahun ganjil, besok gitu. Lagi-lagi. Perlu itu, bagus tuh. Bagus juga Oke. ya. Ya udah dah, gitu ya. Sobat Kolopos, apa namanya, obrolan kita di podcast saya, BBM, bukan bensin biasa, oh salah. Bapak-bapak mojok ya, ini curhatan kita, gimana sih kita bisa segera, intinya gimana caranya kita bisa segera bangkit bukan dari keterpurukan ekonomi, tapi bangkit dari kita udah banyak pengeluaran, kita harus segera memulihkan kembali kondisi keuangan kita gitu. Nggak semua bapak-bapak seburuk kita bertiga gitu ya. Nggak semua bapak-bapak mengeluh setiap kali tahun ajaran baru, enggak gitu. Cuma setidaknya ini memberikan wawasan, gambaran sama kita. Inilah yang dirasakan oleh kaum bapak-bapak kebanyakan ya. Hampir semua. Itu saya bilang ya, nggak semua tapi hampir semua. Oke. Baik, sampai ketemu di podcast saya Bapak-bapak Mojok berikutnya, persembahan dari 103 Radio Selopos Beyond Information.